Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kamu bagaimana keadaan pada saat kiamat nanti? Saat itu orang tua akan berlari meninggalkan anaknya, dan sebaliknya. Saat itu suami meninggalkan istrinya, dan sebaliknya. Hanya satu yang bisa mencari dan menolong kita. Siapakah dia? Temukan jawabannya pada ceramah Syekh Ali Jaber berikut ini. Semoga setelah kita mendengarkan ceramah tersebut, menjadikan lebih semangat untuk mempelajari dan menghafalkan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Pentingnya belajar Al-Quran, pentingnya pendidikan Al-Quran. Simpel saja. Simpel saja. Dari apa yang akan saya sampaikan, simpel saja. Menunjukkan memang betul ternyata pentingnya mengajarkan dan mendidikkan Al-Quran. Kenapa? Karena ini ada urusan di akhirat. Pendidikan Al-Quran di dunia ada kaitan dan di akhirat. Kalau di hari kiamat, semua anak akan melarikan diri daripada orang tua. Surat Abasa ayat 33, 34, 35, 36, 37. Saya akan bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza ja'atis sakhah yawma yafirrul mar'u min akhihi wa وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه صدق الله العظيم. Wallahi indahnya Al-Quran. Mohon Bapak Ibu, ini kan tema pentingnya pendidikan Al-Quran. Pentingnya pendidikan Al-Quran. Sekarang saya ingin membuktikan lewat ayat ini betapa pentingnya pendidikan Al-Quran. Silahkan Bu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Langsung terjemahannya. Terjemah min surat Abasa lil ayah ar-rabi'ah wa-thalathun. Artinya ayat 33. Ayat 33. Ya. 33. Yang Bismillahirrahmanirrahim. Maka apabila datang suara yang memekakkan atau tiupan sangkakala yang kedua. Ini artinya ketika sudah kejadian hari kiamat. Salah satu nama hari kiamat As-Sakhah, seperti At-Tammah, Az-Zalzalah, Al-Qari'ah. Itu semua nama-nama hari kiamat. Terus selanjutnya, pada hari itu manusia lari dari saudaranya. Lari, bukan ingin ketemu, lari, melarikan diri. Terus, dan dari ibu dan bapaknya. Mohon maaf Bapak Ibu, bisa enggak dibayangkan kalau seorang ibu lama tidak bertemu anak, kemudian anaknya pulang, semestinya apa? Meluk kan? Sayang, cium, cinta. Dengan mati sudah berpisah.
Karena mati ini memperpisahkan kita. Mungkin bisa ibu duluan, bapak duluan, anak kebelakangan, bisa jadi anak yang duluan. Mungkin di antara perpisahan bisa puluhan tahun. Mungkin bisa puluhan tahun. Terus ketemu kapan lagi? Habis perpisahan dan masing-masing dikubur, tidak bisa bertemu, ketemu lagi nanti di hari kiamat. Semestinya apa? Kalau anak kita ketinggalan atau tinggalkan sekian lama, tidak terlalu lama, kita merindukan. Alhamdulillah sekarang dengan teknologi sekarang kita masih bisa video call, masih kita bisa telepon untuk memadamkan rasa rindu kita. Tapi coba berpisah dengan kematian, gimana kita bisa menanamkan rasa rindu? Anak merindukan ibunya, tapi tidak bisa video call. Masa di kuburan ada video call? Tidak ada lagi. Terus gimana kita bisa? Mudah-mudahan ketemu di hari kiamat. Pas dibangkitkan oleh Allah hari kiamat, Allah gambarkan apa yang terjadi. Mohon maaf ibu, ulang dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha ja'atis sakhah, maka apabila datang suara yang memekakkan atau tiupan sangkakala yang kedua, yauma yafirul mar'u min akhih, pada hari itu manusia lari dari saudaranya, wa ummihi wa abih, dan dari ibu dan bapaknya. Artinya dan lari dari ibu dan bapaknya. Padahal sudah lama pisah. Semestinya kita rindu, kita bertemu. Kenapa lari? Karena masing-masing ingin selamatkan dirinya sendiri. Terus? Wa sahibatihi wa bani, dan dari istri dan anak-anaknya. Suaminya sudah lama stres gara-gara istrinya di dunia. Ketemu di akhirat lari. Kalau di dunia masih belum bisa lari, kalau di akhirat kabur, lari di badan mahsyar, dan mau ketemu. Kenapa dia lari? Karena dia takut istrinya minta tolong, sedangkan masing-masing ingin melolong sendiri, ingin selamatkan diri sendiri. Apakah hanya adik, saudara, atau ayah dan ibu, suami dan istri? Tidak, ada lagi. Terus Wa sahibatihi wa bani, dan dari istri dan anak-anaknya. sampai anaknya. Jangankan orang lari dari ayahnya, ibunya dan ayahnya larikan diri daripada anak. Apalagi ibu yang rasanya namanya ibu yang suka kasih sayang, begitu dia pandangi anaknya di padang mahsyar, lari. Kenapa? Dia takut anaknya minta tolong. Jangankan kondisi kita, mohon maaf, semua manusia meminta tolong sama Nabi. Nabi sendiri jawab, saya tidak bisa tolong kalian, saya ingin selamat sendiri. Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika semua manusia datangi Nabi Muhammad, tolonglah Nabi Muhammad, kami sudah berdiri 50.000 tahun, mohon disegerakan sama Allah untuk hisab. Baru Nabi Muhammad berkata, aku yang diizinkan untuk tolong kalian. Tapi kalau Nabi yang lain, nafsi, nafsi, diri sendiri, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Kalau para Nabi aja memohon, ya Allah selamatkan, kira-kira kita gimana? Kenapa kejadian ini Allah gambarkan? Terus? Likulli imri'im minhum yawma idzin sya'nu yughnih. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya. Semua sibuk. Tapi bukan sibuk meeting, bukan sibuk rapat, tapi sibuk dengan urusan masing-masing. Di saat itu semuanya ingat dosanya, semuanya ingat perilakunya, semuanya ingat selama ini menyakiti orang tuanya. Udah lari, sibuk. Dia hanya beban fikirannya apa? Apakah saya bisa selamat atau tidak?
Apakah saya akan dibawakan masuk ke dalam golongan surga atau saya masuk dalam golongan neraka? Karena di hari kiamat ada dua golongan, tidak ada tiganya. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Golongan masuk surga, golongan masuk neraka. Tidak ada setengah. Tidak ada sebentar masuk surga, sebentar neraka. Tidak ada. Satu, surga atau neraka. Na'udzubillah min dzalik. Tapi ada berita gembira. Siapa yang mendatangi orang tuanya? Ini sekarang telah gambarkan kan? Semua lari kan? Semua melarikan diri. Orang tua melarikan diri dari anak. Anak melarikan diri dari orang tua. Istri melarikan diri dari suami. Suami melarikan diri dari istri. Adik melarikan diri dari kakak. Kakaknya melarikan diri dari adiknya. Terus, siapa kira-kira yang memiliki keistimewaan dan kesempatan untuk menolong dan mencari orang tuanya? Tahu enggak siapa dia? Anak penghafal Al-Quran. Dia hanya satu. Karena dia penghafal Al-Quran, dia cari orang tuanya. Dia kejar orang tuanya. Dia ingin tahu di mana orang tuanya. Buat apa? Ingin hadiahkan mahkota di atas kepalanya orang tua yang cahayanya lebih sinar daripada cahaya matahari. Itu saja anak atas perjuangan orang tua mendidik anak menjadi penghafal Al-Quran. Anaknya itu yang akan selamatkan orang tuanya. Sedangkan orang lain jurusan tinggi, belajar sampai ke Amerika, belajar sampai ke Inggris, tapi tidak pernah memperhatikan Al-Quran. Begitu dilihat sama orang tuanya, hei anakku, saya akan bantu kamu sampai pendidikan kamu yang tertinggi, yang terbagus. Lari anaknya. Mohon maaf ayah, lari. Tidak ada gunanya pendidikan tertinggi ternyata. Sudah bisa kan pentingnya belajar Al-Quran, pentingnya pendidikan Al-Quran. Dan selalu saya berkata, mohon Bapak Ibu, bisa jadi orang tua gagal menghafal Al-Quran. Tapi mohon, jangan gagalkan anakmu dan cucumu menjadi penghafal Al-Quran. Karena mereka, kalau anak-anak yang lain melarikan diri, anak-anak yang kita berjuangkan menjadi penghafal Al-Quran, dialah yang akan mencari kita. Kita tidak perlu capek mencari dia. Dia yang akan mencari kita. Dan dia yang akan menhadiahkan mahkota yang bersinar, bahkan berberlian, dan cahayanya lebih indah dan lebih bersinar daripada matahari. Bapak Ibu jamaah sekalian, betapa pentingnya Al-Quran, betapa mulianya akhlak Nabi Muhammad. Wallahi tenang hidup kita, bahagia selamat dunia akhirat kalau kita bisa meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bangkitkan akhlak Nabi Muhammad. Kita perhatikan Al-Quran. Jangan lewat satu hari tidak baca Al-Quran. Minimal simak mendengar Al-Quran. Kalau kita merasa sebagai orang tua gagal menjadi penghafal Al-Quran, mohon jangan gagalkan anakmu dan cucumu menjadi penghafal Al-Quran. Mohon doa restu. Doakan kami agar terus perjuangan kami melanjutkan untuk mencetak 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia. Dan alhamdulillah program ini bukan mau jalan, sudah jalan dan sudah melahirkan dan mencetak puluhan para penghafal Al-Quran, bahkan sudah sampai ratusan. Dan setiap mereka penghafal Al-Quran di bawah binaan kami kirimkan, kami hadiahkan umrah. Tujuan kami bukan hanya hadiah umrah, tapi mereka bisa sekalian setor hafalan di hadapan imam besar Masjidul Haram dan Masjid Nabawi. Begitu mereka sudah selesai tugas di Madinah, mereka kembali ke tanah air. Masing-masing sudah membawa sertifikat yang nama mereka langsung bersambung sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah namanya ijazah sanad yang paling suci. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah ahlul Quran. Ahlul Quran di dunia, ahlul Quran di akhirat.
Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita keturunan penghafal Al-Quran. Berakhlak, akhlakul Quran. Karena akhlakul Quran adalah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. آخر الكلام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.